Selamat sore. Kita kembali di KPA Online Tamarin dengan saya Obey Syanipara, dan kita akan memulai seri yang baru. Seri yang baru ini sangat bagus ya, karena judul dari seri ini adalah Tanda Spesial Kristus. Tanda Spesial Kristus. Dan ini akan dibagi menjadi dua sesi seperti biasa. Sesi yang pertama kita akan membahas tentang Kristus dan Sabat, yaitu kita akan pelajari apakah hubungannya dengan antara Kristus dengan Sabat. Lalu di bagian yang kedua kita akan membahas tentang Sabat yang kekal, yakni kita akan membahas apakah Sabat masih berlaku dan apakah peran Sabat itu bagi kita di masa ini. Nah, jadi kita akan memulai dengan sesi yang pertama, yaitu adalah apa? Kristus dan Sabat. Sebelum kita mulai, kita seperti biasa kita akan mulai dengan doa ya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di sore hari ini sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah kami supaya kami dapat mengerti pada sore hari ini tentang tanda-Mu yang spesial ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, jadi kita akan belajar tentang tanda spesial Kristus dan apakah hubungan Kristus dengan Sabat. Menarik ya, karena Sabat ini kadang-kadang konsep yang mungkin buat sebagian dari kita masih asing. Tapi ini akan kita pelajari karena ternyata erat kaitannya antara Kristus dan Sabat. Tapi pertama kita akan membahas dulu, kita akan membahas dari Wahyu ya. Jadi kalau saudara masih ingat, di beberapa seri sebelumnya kita membahas tentang Wahyu, tentang akhir zaman, tentang pekabaran 3 malaikat. Dan ternyata ini erat kaitannya antara Sabat dengan Tuhan Pencipta dan dengan Kristus. Kita buka Alkitab kita, jadi seperti biasa ambil Alkitabnya. Kita buka Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-14, mohon maaf. Pasal 14 ayatnya yang ke-7 ya. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Tapi mungkin kita baca dari ayatnya yang ke-6 dulu ya supaya lebih jelas. Jadi ini adalah pekabaran malaikat yang pertama. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi ada Injil yang kekal ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi kalau saudara masih ingat di seri-seri yang lalu tentang Wahyu, ini ada pekabaran akhir zaman. Di mana pekabaran akhir zaman kita tahu karena dikatakan ini adalah Injil yang kekal yang akan dikabarkan ke seluruh bangsa. Nah, itu ada di Matius pasal 24 ya, bahwa pekabaran Injil akan kepada seluruh dunia dan akhirnya akan datang. Tapi inti dari pekabaran malaikat yang pertama adalah apa? Yaitu takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi. Jadi ini adalah tentang penyembahan kepada Tuhan kita, Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, ini sangat penting ya, karena di akhir zaman ini, dalam 1 abad, 2 abad akhir ini, yang terkenal adalah sekarang bukan Tuhan Pencipta, tetapi teori evolusi. Ini sejak zaman Darwin ya. Jadi dikatakan manusia itu berevolusi dari kera. Ini luar biasa. Ini betul-betul melupakan Tuhan kita sebagai pencipta. Apabila orang mulai percaya bahwa manusia itu berevolusi dari kera, maka manusia kita akan mulai melupakan bahwa kita sesungguhnya adalah ciptaan dari Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang layak disembah. Nah, ini juga alasan penting ya, mengetahui bahwa Tuhan adalah pencipta. Itu adalah alasan utama kenapa kita menyembah Tuhan. Ini kita bisa lihat di dalam Wahyu. Kita buka Wahyu pasal 4 ayatnya yang ke-11. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat ke-11 dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi dalam ayat ini, Wahyu 4 ayat 11, dikatakan bahwa kita menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah menciptakan segala sesuatu. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Nah, jadi kita mulai mendapat gambaran bahwa penting kita mengingat bahwa Tuhan adalah pencipta, karena dengan kita mengingat Tuhan sebagai pencipta, kita juga akan ingat untuk menyembah Tuhan yang sesungguhnya, yang adalah Tuhan pencipta, dan Ia layak disembah karena kita diciptakan oleh Tuhan. Nah, ini menarik ya. Apa hubungannya dengan Kristus? Padahal kita judul untuk kali ini adalah Kristus dan Sabat. Apa hubungannya Tuhan Pencipta layak disembah dengan Kristus dan Sabat? Nah, ini Kristus itu peranannya sangat penting dalam penciptaan. Kita buka
ayatnya dari Kolose pasal 1. Kita buka Kolose pasal 1 ayat ke-15 dan 16. Ya. Oke, Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16 ya. Di sini dikatakan ia maksudnya Yesus Kristus ya, atau Kristus. Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia dan Dia di sini adalah Yesus Kristus ya. Kalau kita baca dari konteksnya lebih lengkap. Jadi dikatakan bahwa apa? Dikatakan di dalam Dialah telah diciptakan segala isi bumi, semua ya, segala isi yang ada di bumi, yang ada di langit, yang kelihatan, tidak kelihatan. Dan di sana juga dikatakan diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Kristus itu adalah apa? Pusat dari penciptaan itu sendiri, dari pusat penciptaan Tuhan. Nah, jadi bila kita sekarang sudah mengingat bahwa di akhir zaman nanti, menurut pekabaran malaikat yang pertama dalam kitab Wahyu, bahwa Injil yang kekal adalah mengenai penyembahan kepada Tuhan Pencipta. Dan Tuhan Pencipta erat kaitannya dengan Kristus. Jadi bagaimanakah kita menyembah Tuhan Pencipta kita? Nah, ini kita bisa melihat dalam Keluaran pasal 20, ayatnya yang ke-8. Ini tentang 10 hukum Tuhan. Dan di sini adalah hukum yang keempat. Kita buka Keluaran. Kita buka kitab kita, Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11 ya. Saya bacakan. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi dikatakan apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? Karena Tuhanlah pencipta. Tuhan menciptakan dan bekerja, mencipta dalam 6 hari dan istirahat pada hari ke-7, dan memberkati dan menguduskan hari Sabat itu. Jadi ternyata penyembahan kepada Tuhan Sang Pencipta erat kaitannya dengan hari Sabat. Karena Sabat adalah tanda Tuhan Pencipta kita. Dan dengan kita memelihara hari Sabat, berarti kita memegang tanda bahwa kita adalah umat dari Tuhan Pencipta. Ya, jadi ada ceritanya di sini dikatakan Tuhan menciptakan. Itu sebenarnya kita bisa baca sekilas dari Kejadian pasal 2. Kita baca Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 ya. Ini tentang penciptaan. Di sini dikatakan, jadi Sabat itu bukan cuma untuk orang Israel ya. Jadi ada yang beberapa orang bilang bahwa 10 hukum tadi Keluaran 20 itu hanya untuk orang Israel karena diberikan di Sinai kepada orang Israel. Tapi tidak, karena di dalam hukum keempat tadi dikatakan Tuhan hari Sabat itu diingat dan dikuduskan karena Tuhan pencipta. Tuhan bukan pencipta orang Israel saja, tapi juga pencipta kita. Dan ini sudah ada bahkan sebelum orang Israel. Di dalam Kejadian tadi pasal 2 ayat 1 sampai 3 saya bacakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi kenapa ada hari ke-7? Di sini bilang karena dari hari ke-7 itu Tuhan beristirahat. Kenapa kita mengingat dan menguduskannya? Karena kita mengingat Tuhan sebagai pencipta dan mengingat bahwa Tuhan itulah yang menguduskan hari Sabat itu. Dan di sana bukan dikatakan hanya menguduskan ya, kita baca ya. Di ayat 3 tadi, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Ada kata memberkati. Jadi hari Sabat itu adalah hari yang penuh berkat. Dan ternyata mereka yang memelihara Sabat akan mendapatkan berkat Sabat atau berkat Tuhan tersebut. Kita bisa lihat di dalam Alkitab, kita buka sekilas di dalam Yesaya pasal 56. Kita buka ya. Kitab Yesaya
pasal 56. Kita boleh baca mungkin dari ayat, boleh baca dari ayat 2 ya. Kita baca dari ayat 2 sampai ayat 7. Jadi Yesaya 56 ayat 2 sampai 7 saya bacakan ya. Ini menarik. Karena ini tentang berkat. Ayat 2-nya saja sudah berkata, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang pada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunung-gunung yang kudus, akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi di sini dari ayat 2 sudah dikatakan, berbahagialah yang melakukannya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Dan tadi kita juga langsung baca di ayat terakhir, ayat ke-7 dikatakan, aku akan berkenan kepada mereka, ya. Dan dikatakan apa lagi? Di sini dibilang, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi di sini kita lihat bahwa ini berbahagia dan kesukaan buat mereka yang memelihara Sabat. Dan siapa yang memelihara Sabat kalau menurut ayat ini? Bukan cuma orang Israel, tapi juga bangsa-bangsa asing. Sehingga dikatakan rumahku atau rumah Tuhan akan disebut sebagai apa? Rumah doa bagi segala bangsa. Berarti ini untuk semua orang. Hari Sabat itu bukan hanya untuk orang Israel. Hal ini kita bisa buka juga. Kita lihat dari Markus pasal yang kedua. Jadi dalam Markus pasal kedua, dalam 2 ayat yang terakhir, yaitu Markus 2 ayat 27 dan 28, dikatakan apa? Markus 2 ayat 27 sampai 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Nah, jadi di sini katakan apa? Hari Sabat diadakan untuk manusia. Manusia berarti apa? Seluruh manusia. Bukan hanya kepada orang Israel. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Dan ini kita akan melihat bahwa penyembahan Tuhan yang Maha Suci, yang pencipta, itu betul-betul bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk semua bangsa. Kita bisa buka dalam satu cerita, kita buka Yohanes pasal 4. Di sini adalah pertemuan Yesus dengan wanita Samaria di sumur, di pinggir sumur ya. Kita buka Yohanes pasal 4. Mungkin ceritanya terlalu panjang, jadi saya langsung ke bagian belakang. Saya rasa saudara sudah cukup tahu ya tentang ceritanya. Jadi intinya Yesus bertemu seorang wanita di pinggir sumur. Yang wanita itu ternyata adalah orang Samaria. Berarti dia bukan orang Israel. Dan kita baca apa kata-kata Yesus dari ayat 21 ya. Yohanes pasal 4 ayat 21. Di sini kita baca dari 21, kata Yesus kepadanya, kepada wanita Samaria itu ya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi, ini menarik ya, ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini menarik ya. Jadi tuh Yesus mengatakan kepada wanita Samaria bahwa apa?
akan ada saatnya tidak lagi menyembah di gunung itu, atau di gunung sana, atau di Yerusalem bahkan. Tapi akan tiba waktunya apa? Orang-orang itu akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Sebab Tuhan adalah roh. Dan ini penting, saudaraku. Karena banyak agama, apakah perbedaan agama Kristen dan banyak agama lain? Apakah perbedaan Tuhan kita, Tuhan pencipta, dengan Tuhan-Tuhan lainnya atau dewa-dewa lainnya? Kebanyakan agama lain, Tuhan-Tuhannya itu apa? Berdiam di dalam satu tempat, ada di dalam satu tempel atau bait atau kuil, atau bahkan di dalam pohon tertentu atau di gunung tertentu. Semuanya itu terikat dalam apa? Space, dalam ruang. Tetapi dikatakan di sini apa? Tuhan kita itu adalah roh. Karena itulah Tuhan kita tidak memiliki suatu bait suci tertentu yang sekarang harus kita datang ke sana saja. Tapi Tuhan kita adalah roh. Ia tidak terikat oleh ruang. Karena itulah fokus dalam agama Kristen, bahkan dalam agama Yahudi, bukanlah Tuhan di dalam ruang, tetapi Tuhan di dalam waktu. Tuhan tentu lebih dari waktu ya. Tapi itulah sebabnya yang diberkati dan dikuduskan adalah hari Sabat. Sehingga dimanapun kita berada pada hari Sabat, kita tetap ada di dalam hari yang diberkati Tuhan, yang dikuduskan Tuhan. Apabila kita tetap ada pada hari Sabat. Dan apabila kita beribadah pada hari Sabat, itulah kita menyatakan bahwa kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Dan kita mengingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pencipta. Dan yang menariknya di ayat 25 dilanjutkan, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi ketika Yesus mengatakan tentang beribadah dalam roh dan kebenaran, disitulah ia menyatakan dirinya sebagai Mesias. Atau Mesias nama lainnya adalah Kristus. Itu hubungan antara Kristus dengan Sabat dan penciptaan, dengan penyembahan, dengan beribadah dalam roh dan kebenaran. Dan yang terakhir kita buka Lukas pasal yang keempat. Di sini kita akan melihat bahwa dalam hari Sabat dinyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Kita buka Lukas pasal 4, ini adalah setelah Yesus dicoba di padang gurun atau di padang belantara. Lalu ia kembali ke Nazaret. Kita baca ayat 16. Lukas 4 ayat 16 sampai 21 ya. Ia datang ke Nazaret, ini Yesus ya, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Kata Mesias atau Kristus adalah orang yang diurapi. Jadi ini adalah nubuatan tentang Mesias ya. Jadi roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi pada saat itu Yesus mengatakan, maka genaplah nas ini pada hari ini. Nasnya tentang apa? Tentang Yesus yang sudah diurapi, tentang Mesias, tentang Kristus. Nas itu digenapi pada hari ini. Dan kapankah hari itu? Tadi kita sudah baca di ayat 16, pada hari Sabat. Jadi nas tentang Kristus yang diurapi Allah, itu dikatakan oleh Yesus, genaplah pada hari ini, pada hari Sabat. Jadi kita mulai bisa melihat hubungan antara Tuhan pencipta dengan Kristus yang di dalamnya dan oleh Dia dan demi Dia dunia diciptakan, di mana kita harus mengingat bahwa pada hari Sabat, hari yang ketujuh, Tuhan beristirahat, dan itulah kita harus beribadah dan mengingat dan menguduskan hari Sabat tersebut, karena ada berkat di situ. Dan juga di situ berkat itu ternyata bisa erat kaitannya dengan Mesias. Dan Sabat itu untuk semua orang. Nah, kita akan bahas lebih lanjut pada sesi yang berikutnya tentang Sabat yang kekal, di mana kita akan belajar bahwa Sabat itu
ternyata masih memiliki peranan yang sangat penting, bahkan pada zaman ini, bukan hanya pada zaman Yesus Kristus saja. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, hubungan antara sahabat dengan Kristus tentang penciptaan dan penyembahan. Nanti kita lanjutkan di sesi yang berikutnya. Kita tutup dengan doa ya. Mari kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu Bapa. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dan telah menunjukkan kepada kami bahwa Engkaulah Tuhan pencipta kami yang layak disembah, sehingga kami mengingat anak-Mu Kristus yang adalah Mesias dan Juru Selamat kami. Setiap pada hari Sabat kami mengingat Kristus dan mengingat Engkau sebagai pencipta. Berkatilah kami pada hari ini dan sisa hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, sampai jumpa di sesi berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.